insya-Allah mulai tanggal 11 itu masuk ke 1 Zulhijjah. Berarti tanggal 11 hari Ahad. Hari Ahad. Itu masuk 1 Zulhijjah. Nah, ada apa dengan bulan Zulhijjah? Kita akan ulang kaji sedikit tentang keutamaan bulan Zulhijjah. InsyaAllah, minggu yang akan datang, kalau panjang umur, kita akan kaji amalan-amalan di dalamnya yang terbaik. Ya, salah satunya kurban. Kita lihat begitu dahsyatnya, bagaimana dahsyatnya Allah janjikan kepada mereka yang berkurban. Untuk malam ini kita lihat dulu, sisa waktu, kita lihat tentang bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini disebut Zulhijjah. Al-Hijjah itu ada yang mengartikan bahawa artinya haji. Ya. Jadi Zulhijjah adalah pemilik haji. Maksudnya orang-orang yang di dalam bulan Zulhijjah semenjak dahulu, semenjak zaman jahiliyah, itu telah mempersiapkan diri untuk melakukan haji. Maka disebutlah Zulhijjah, iaitu yang memiliki kesempatan untuk berhaji. Jadi orang jahiliyah dulu sudah berhaji, tapi hajinya bukan syariat Rasulullah. Karena haji itu baru disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. Lalu haji dulu bagaimana? Itu haji untuk mengamalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang jahiliyah juga datang di bulan Zulhijjah dan mereka mengelilingi Kaabah, bertawaf. Tapi syariatnya tidak sesempurna syariat Rasulullah. Jadi mereka hanya menghormati kebiasaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dari dulu nama itu sudah dikenal nama bulan Zulhijjah. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ini ada istilah-istilah yang sering terdengar di telinga. Nanti pada tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu dalam tafsir ada yang memaknakan hari masyarakat mencari air. Rawa yarwi itu termasuk artinya adalah banyak minum. Jadi situ masyarakat mencari air, maka disebut hari Tarwiyah. Tapi ada makna yang lain, yaitu Tarwiyah ketika Nabi Ibrahim merenung tentang mimpinya. Mimpi untuk menyembelih Ismail. Arafah, hari ke-9-nya, Arafah, Nabi Ibrahim mengetahui makna mimpinya. Di situ baru mengambil keputusan untuk menyembelih. Maka disembelihlah di hari ke-10. Hari ke-8 merenung tentang mimpi. Hari ke-9 mengetahui maksud atau meyakini maksudnya. Kemudian hari ke-10 menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu makna Tarwiyah. Lalu ada istilah Arafah. Ini seperti yang kita jelaskan tadi. Ada yang mengatakan berhubungan dengan mimpi Ibrahim. Ada yang mengatakan itu dinamakan berdasarkan tempat, nama tempat, iaitu Padang Arafah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah An-Nahar, hari-hari nahar. Hari nahar itu hari menyembelih, yaitu mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kenapa disebut nahar? Nahrun itu bahagian leher tempat meletakkan kalung. Itu disebut nahrun. Disebut hari nahar karena leher itu disembelih. Jadi unta itu disembelihnya di tempat meletakkan kalung. Arti kalung di tempat diikat. Maka disebutlah hari-hari menyembelih. Bahasanya hari-hari nahar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bulan Zulhijjah ini salah satu keutamaannya adalah yang paling harus kita jaga, karena di dalamnya termasuk bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Minha arba'atun hurum, kata Rasulullah. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kenapa dinamakan bulan-bulan haram? Karena dari dulu orang-orang sudah berjaga-jaga bulan haram, iaitu bulan tidak boleh berperang. Bahkan kalau seorang pembunuh
ketika ditemukan si pembunuh di bulan haram, orang jahiliyah tidak mau mengkisasnya di bulan haram. Jadi ditawan dulu, nanti melewati bulan haram baru dikisas. Untuk menjaga bulan itu. Jadi tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada rencana peperangan, semua ditunda. Nah, itu namakan bulan-bulan yang haram. Dan hikmahnya, bulan haram, bulan yang diutamakan oleh Allah dan Nabi untuk beramal saleh di dalamnya. Sekaligus Allah lipat gandakan pahala dan juga Allah lipatkan dosa bagi yang melakukan maksiat di bulan haram. Banyak ulama mengatakan itu. Hati-hati dengan bulan haram. Di dalamnya amal saleh dilipat gandakan. Di dalamnya kalau melakukan dosa juga dikali lipatkan dosanya. Karena itu bulan yang disuruh muliakan. Dan salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Mulai dari tanggal 11 ini. Nah kemudian terakhir, bulan Zulhijjah adalah bulan yang paling utama untuk melakukan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari hadis Ibnu Abbas, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashr. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang dilalui oleh manusia yang lebih dicintai Allah dalam tanda kutip selain Ramadan kecuali hari yang 10. Apa hari yang 10 itu? Yaitu hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Itu yang disepakati oleh para ulama. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Apakah amal saleh di dalam bulan haram itu, di dalam bulan Zulhijjah, mengalahkan pahala orang yang berjihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad pun kalah pahalanya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai'. Kecuali orang yang berjihad itu pergi ke medan perang lalu tidak pernah kembali, nyawanya hilang, hartanya tidak pernah kembali. Artinya dia syahid. Berarti orang syahid yang bisa mengalahkan orang beramal saleh di bulan Zulhijjah. Ya. Sedangkan kalau tidak syahid, balik lagi ke kampung dengan selamat, masih besar pahala orang yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, ini yang perlu kita fahami. Maka siap-siap untuk melakukan amal saleh dan salah satunya yaitu berpuasalah mulai dari 1 Zulhijjah. Ya, mulai tanggal 11 ini sunnah berpuasa, dalil akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Yang penting puasa ilaih. Nah dalil ente, dalil je ente. Nah dalil. Siap-siap puasa mulai tanggal 11 insya-Allah. Demikian ya, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.